Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartaleni Auliatri Rois. Saya berasal dari kelas 10 IPA 4. Saya akan menjelaskan tentang 1. Hikmah Perang Badar, 2. Hikmah Perang Uhud, 3. Hikmah Perang Khandaq, 4. Hikmah Perjanjian Peristiwa Hudaybiyah. Hikmah Perang Badar. Yang pertama, supaya kita mengindahkan, membaguskan niat. Yang kedua, yang lebih mengutamakan Allah akan dimudahkan urusannya. Yang ketiga, jangan merasa cukup dengan amal yang kita lakukan meskipun banyak. Hikmah Perang Uhud. Yang pertama, hendaknya seseorang muslim mengikuti perintah pemimpinnya, Rasulullah SAW. Yang kedua, jangan sampai tergiur dengan harta rampasan perang dunia dengan mengorbankan kepentingan akhirat atau ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, jangan pernah juga kita merasa sudah cukup baik dalam hal amal maupun perbuatan. Bisa jadi ketaatan kita itu ternyata belum seberapa. Hikmah Perang Khandaq. Yang pertama, Rasulullah SAW menempatkan musyawarah pada posisi yang semestinya dan mengokohkannya dalam kehidupan kaum muslimin. Karena dalam situasi yang sangat genting dan darurat, kebutuhan terhadap musyawarah itu menjadi semakin besar. Yang kedua, teladan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya dengan merasakan langsung seluruh penderitaan yang diderita para sahabatnya dan bekerja sama dengan para sahabatnya. Yang ketiga, para sahabat belajar optimisme dan harapan di tengah situasi yang sangat sulit dan berat. Yang keempat, Perang Khandaq juga menunjukkan kepada kita betapa pentingnya doa. Hikmah Perjanjian Hudaybiyah. Yang pertama, seluruh Jazirah Arab menyaksikan bahwa sesungguhnya Quraisy sudah tidak lagi memiliki kekuasaan penuh atas tanah Makkah. Karena meski harus menunda setahun, pada akhirnya mereka tidak berdaya untuk menahan muslimin memasuki Makkah melakukan umrah di tahun depan. Selain itu, pada akhirnya, dengan dibuatnya perjanjian ini, berarti kafir Quraisy sudah mengakui posisi muslimin sejajar dengan mereka. Kafir Quraisy sudah mengakui eksistensi daulah Islamiyah yang dibangun Rasulullah SAW. Yang kedua, dengan adanya perjanjian gencatan senjata selama 10 tahun, atau walaupun kelak gencatan senjata ini hanya bertahan selama 2 tahun karena Quraisy dan Bani Bakar melanggar perjanjian, muslimin sementara terjaga dari gangguan Quraisy dan bisa mengalihkan pikiran dan tenaganya untuk menghancurkan Khaybar, tempat di mana gembong-gembong penjahat Yahudi bercongkol dan masih belum berhenti untuk menimbulkan ancaman bagi muslimin. Selain itu, Rasulullah punya kesempatan lebih banyak untuk melebarkan sayap dakwahnya. Yang ketiga, dengan adanya perjanjian ini, Rasulullah dan muslimin lebih mudah memetakan kekuatan muslimin maupun lawan-lawannya di Jazirah Arab, yang mungkin sebelumnya masih malu-malu atau menjadi musuh dalam selimut. Sekarang hampir semua kabilah sudah menunjukkan keberpihakannya, seperti Bani Bakar yang akhirnya memihak kepada Quraisy dan Bani Khuza'ah yang akhirnya memihak muslimin. Pemetaan kekuatan ini sangat penting di dalam suasana peperangan, karena ini yang menentukan keakuratan persiapan sebuah pasukan dengan kebutuhan di medan perang. Yang keempat, jika ada pihak dari Rasulullah yang melarikan diri kepada Quraisy, maka tidak boleh dikembalikan. Bagian ini bukan masalah bagi muslimin, karena tidak mungkin ada orang beriman yang melarikan diri dari jamaah muslimin menuju kepada kumpulan orang kafir, kecuali yang munafik.